Saudaraku, pada beberapa hari yang lalu kita sudah bicara supaya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, itu semua yang kita pikirkan. Nah, sekarang untuk selanjutnya apalagi yang seharusnya kita pikirkan? Dikatakan di sini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang manis, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita atau yang kita pikirkan adalah semua yang manis. Kata manis ini juga diterjemahkan dengan kata elok. Semua yang elok. Kemudian diterjemahkan juga dengan kata indah. Semua yang indah. Pikirkanlah itu. Semua yang elok, pikirkanlah itu. Semua yang manis, pikirkanlah itu. Jadi kalau segala sesuatu yang kita pikirkan adalah yang indah, yang manis, yang elok, maka itu akan mengembangkan jiwa seni kita, mengembangkan kreasi dan kreativitas kita dalam puji-pujian atau syukur atau ungkapan-ungkapan yang indah, pernyataan-pernyataan yang indah, kalimat-kalimat yang indah, perbuatan-perbuatan yang elok, tindakan-tindakan yang manis, semua itu ada di dalam hati kita oleh karena pikiran kita memang kita isi dengan semua yang manis. Nah, kita bisa membayangkan betapa indahnya dan nikmatnya hidup di antara dan bersama-sama dengan orang yang mempunyai pikiran yang elok, pikiran yang manis, pikiran yang indah. Apa buah dari pikiran yang indah, buah dari pikiran yang elok, buah dari pikiran yang manis itu? Di samping membentuk karakter seseorang menjadi orang yang enak dan diterima dalam satu pergaulan, percakapan, diskusi, dan juga dalam kehidupan bersama, pasti juga orang yang memikirkan semua yang manis, semua yang elok, semua yang indah, kalau dituangkan dalam bahasa puisi akan menghasilkan karya seni yang indah. Kalau dituangkan dalam syair-syair pujian akan menghasilkan pujian yang indah. Kalau dituangkan dalam prosa liris maka akan menghasilkan cerita-cerita indah, mengharukan, memotivasi, menyejukkan, dan juga memberikan motivasi dan juga semangat, serta membuat seseorang itu bisa tersenyum, terharu, nyaman, sukacita, bahkan bersyukur. Nah, oleh karena itu supaya karya bakti, karya kita dalam kehidupan kita yang kita ungkapkan dalam perbuatan dan juga tindakan-tindakan yang nyata, agar semua yang kita buat dan kita hasilkan itu menjadikan orang bersukacita, menjadikan orang tersenyum, menjadikan orang kagum, menjadikan orang terharu, maka semua yang manis, semua yang indah, semua yang elok, semua itu pikirkanlah semua yang indah, yang manis, yang elok, agar di dalam diri kita terbentuk watak karakter yang kemudian ketika dihadirkan dalam satu relasi dan kehidupan bersama, kehadiran kita mendatangkan berkat, menjadikan orang lain bersyukur, menjadikan orang lain tersenyum, menjadikan orang lain gembira, menjadikan orang lain semangat, menjadikan orang lain merasa berharga oleh karena ungkapan kata, untian kata, rangkaian kata-kata yang kita hasilkan dijiwai oleh pikiran yang indah, pikiran yang manis, pikiran yang elok. Itu akan mampu menerobos dalam konteks kehidupan apapun, dalam suasana dan situasi apapun. Kehadiran seseorang yang pikirannya adalah semua yang manis, semua yang indah, semua yang elok, pasti akan berterima dengan siapapun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Bahkan bisa juga kalau kemudian hasil karyanya, torehannya tidak akan lekang dimakan oleh waktu, dan selalu menjadi pelajaran yang menyebabkan orang-orang diberkati, menyebabkan orang-orang itu terdorong dan termotivasi untuk berkarya,
seindah, seelok, dan semanis torehan yang kita buat. Nah, oleh karena itu, siapkanlah diri kita untuk berkarya yang berharga bagi masyarakat dan bagi banyak orang, bagi sama kita, dengan mengisi pikiran kita dengan semua yang manis, elok, dan indah. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui buah pikiran kita yang elok, manis, dan indah. Tuhan Yesus Kristus memberkati.